warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu memiliki semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar dan menambah pengetahuan kita. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah selalu memudahkan setiap kegiatan yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yuk cek kesiapan kita dalam belajar. Coba lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Jika ada, ambil ya, lalu buang sampahnya. Lalu siapkan juga alat tulis kalian. Dan kalian juga bisa mengajak ayah, ibu, kakak, serta adik kalian untuk menemani kalian belajar. Kalian masih ingat terakhir kalian belajar mengenai apa? Mungkin berbeda-beda ya, namun hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup berupa simbiosis dan rantai makanan. Kalian pernah melihat kerbau dengan burung jalak? Atau apakah kalian pernah melihat padi yang dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular? Nah, yang tadi kakak tanyakan merupakan contoh dari simbiosis dan rantai makanan. Tujuan dari kegiatan belajar kita hari ini yaitu adik-adik mampu menjelaskan mengenai pengertian simbiosis dan macam-macamnya dengan benar. Lalu, adik-adik juga dapat menjelaskan mengenai pengertian rantai makanan dan unsur-unsurnya secara tepat. Kalian ingin mengetahui lebih banyak mengenai simbiosis dan rantai makanan? Yuk kita cari tahu bersama. Di sini kakak mempunyai alat peraga yaitu kotak Hanmuk, yaitu kotak hubungan antar makhluk hidup. Bisa kita lihat bersama ya, di sini ada mengenai simbiosis. Apa yaitu simbiosis? Jadi simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis namun hidup bersama dalam satu lingkungan. Simbiosis ini terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis paratisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Apa ya contohnya? Bisa kita lihat bersama. Di sini contohnya yaitu kupu-kupu dengan bunga. Mereka masing-masing mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari madu bunga tersebut, dan bunga tersebut dibantu oleh kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Lalu contoh yang kedua yaitu kerbau dengan burung jalak. Dari hubungan ini mereka pun masing-masing mendapatkan keuntungan. Kerbau merasa tidak gatal dan bebas dari kutu, dan burung jalak memperoleh makanan yaitu kutu yang ada dalam tubuh kerbau tersebut. Lalu selanjutnya simbiosis paratisme. Simbiosis paratisme adalah hubungan dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya adalah pohon cendana yang berada pada pohon mangga atau pohon lainnya. Pohon mangga atau pohon lainnya disebut dengan induk inang, dan pohon cendana atau tumbuhan cendana disebut sebagai parasit karena dia mengambil makanan dari pohon inangnya tersebut, dan pohon inangnya merasa dirugikan karena diambil makanannya oleh pohon atau tumbuhan cendana. Selanjutnya yaitu nyamuk yang menggigit kulit manusia. Nah, tentu kita merasa dirugikan ya, karena darah kita diambil oleh nyamuk, dan kita seringkali merasa gatal ketika nyamuk menggigit kita. Dan nyamuk merasa diuntungkan karena dia memperoleh makanan berupa darah kita. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Apa ya simbiosis komensalisme? Jadi simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Nah, contohnya ini ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu tidak merasa terganggu dengan adanya ikan remora pada tubuhnya. Namun, ikan remora mendapatkan keuntungan karena jika dia berada di dekat ikan hiu tersebut, dia akan terbebas atau terhindar dari pemangsanya. Lalu ada katak pada tumbuhan air. Katak memperoleh keuntungan karena dia memperoleh tempat tinggal, yaitu bisa tinggal pada tanaman tersebut atau hinggap di batang dari tumbuhan tersebut. Namun tumbuhan tersebut tidak merasa terganggu ataupun dirugikan oleh katak tersebut. Adik, alat peraga ini bisa dibongkar pasang loh. Contohnya seperti ini. Kita bisa mencabut gambar-gambar dari contoh macam simbiosis ini. Kalian bisa menyusunnya sesuai dengan macam-macamnya. Kita coba ya. Coba apa ya contoh dari simbiosis mutualisme? Coba kita lihat yang mana ya? Yang ini ya, kita tinggal memasangkannya. Ini simbiosis mutualisme dan kerbau dan burung jalak. Seperti itu ya. Ini simbiosis paratisme. Aslinya kan? Lalu ini simbiosis komensalisme. Setelah ini kalian bisa menjawab pertanyaan yang kakak berikan ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan dibantu oleh kakak, ayah, ataupun ibu. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rantai makanan. Apa yaitu rantai makanan? Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan urutan-urutan tertentu. Unsur-unsur dari rantai makanan berupa produsen, konsumen, dan konsumen ini dapat terbagi menjadi konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen seterusnya. Lalu yang terakhir adalah unsur pengurai. Di sini kakak akan memberikan contoh rantai makanan pada sawah. Di sawah, di sini yang menjadi produsen adalah padi. Nah, produsen ini adalah tumbuhan yang dapat memperoleh makanannya sendiri, yaitu dengan cara berfotosintesis. Lalu, padi dimakan oleh
tikus, dan tikus ini menjadi konsumen satu. Konsumen satu ini biasanya adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Dan tikus kemudian dimakan oleh ular. Ular ini sebagai konsumen dua. Konsumen dua ini adalah hewan yang memakan daging atau yang biasa kita sebut sebagai hewan karnivora. Nah, setelah ular memakan tikus, maka ular akan dimakan oleh elang. Elang ini menjadi konsumen tiga. Dan yang menjadi konsumen tiga adalah hewan yang lebih besar dan lebih kuat daripada konsumen sebelumnya atau hewan sebelumnya. Jadi elang dapat memakan ular. Di kemudian hari, elang pun dapat mati dan menjadi bangkai karena memang semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati. Ketika elang menjadi bangkai, maka ia akan dimakan oleh bakteri atau jamur yang di sini sebagai pengurai. Itulah merupakan unsur-unsur dari rantai makanan dan contoh-contohnya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ini pun dapat di Gambar pasang ya, kita ambil terlebih dahulu. Apa acak ya gambarnya? Nah, yuk kita susun kembali. Yang menjadi produsen adalah padi. Lalu yang menjadi konsumen satu adalah tikus ya. Lalu yang menjadi konsumen dua adalah ular. Yang menjadi konsumen tiga adalah elang. Dan yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai ini bisa bakteri ataupun jamur. Sudah lengkap ya? kalian bisa menjawab pertanyaan dari yang kakak berikan. Kalian dapat dibantu oleh kakak, ayah, ataupun ibu. Selamat mengerjakan. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti? Apa ya kesimpulan dari kegiatan belajar kita kali ini? Apakah kamu memiliki pertanyaan? Kalian bisa menuliskan kesimpulan dan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Sampai jumpa di kegiatan belajar selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.